pagi para pemirsa IB News yang ada di seluruh Indonesia. Saya T. Manurung, pimpinan dari media ibnews.id, sekaligus saya juga Dewan Pimpinan Wilayah Satria Kita Pancasila Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini tanggal 10 November 2022. Para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu, tetapi hari ini kita kembali bertemu di channel Indonesia Bersih News Official. Mungkin pada hari ini perlu kita merenungkan sejenak Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, karena kita mengetahui situasi bangsa kita pada saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan begitu, para pemirsa? Kita sudah lewati bagaimana kita menghadapi yang namanya COVID-19, begitu banyak korban berjatuhan, begitu banyak tangisan, begitu banyak kematian. Tetapi kita bersyukur bangsa kita bisa lewati COVID tersebut, dan kita bangga kepada pemerintahan yang ada pada saat ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo. Buat para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, ibnews.id, kita sebagai generasi muda perlu mengingat jasa-jasa dari para pahlawan kita. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa pengorbanan yang mereka lakukan, tentunya kemerdekaan ini tidak bisa kita rasakan. Tetapi karena pengorbanan yang mereka lakukan dengan senjata seadanya, melawan penjajah dengan senjata yang begitu modern pada saat itu, tetapi para pahlawan kita tidak gentar, tidak takut, walaupun banyak korban, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Hari ini kita bisa nikmati hasil daripada perjuangan pahlawan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya untuk mempertahankan, memajukan negara kita yang kita cintai ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Pilkada dan Pilpres tahun 2024. Saya sebagai pimpinan ibnews.id, sekaligus saya juga pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Satria Kita Pancasila Provinsi Sumatera Utara, sangat berharap kepada seluruh rekan-rekan generasi muda yang ada di seluruh Indonesia untuk kembali menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita tidak akan bisa maju. Bangsa kita akan terpecah belah. Oleh sebab itu, saya yakin percaya
apa yang kita lakukan saat ini walaupun kecil itu sangat berarti buat bangsa kita. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, persatuan Bhinneka Tunggal Ika itu harus tetap berdiri di bangsa kita. Yang kedua, kalau dibilang saya sebagai pimpinan dari media yang mungkin ya media yang kurang dikenal, ya, tetapi sedikit pun yang saya berikan, tetapi itu yang masih bisa saya berikan. Informasi-informasi daerah Sumatera Utara bisa saya share, bisa saya bagi kepada para pemirsa. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Mungkin Bapak Mahfud tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Pak Mahfud sebagai menteri yang kalau saya nilai sungguh sangat luar biasa, sungguh bijak, yang wawasannya begitu baik, pengalaman yang begitu luar biasa. Tapi ada satu hal Pak Mahfud yang perlu ingin saya sampaikan, bahwasanya ya kalau dibilang masalah kecil atau apa saya kurang tahu, tapi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Mahfud MD tentang yang namanya siaran analog dan digital. Saya di daerah Sumatera Utara, kalau dilihat penikmat daripada televisi cukup banyak, ya cukup banyak. Tetapi kembali persoalan yang saya katakan tadi tentang analog dan digital. Kalau kita lihat televisi Republik Indonesia TVRI sudah berpuluh tahun berdiri dan bahkan cukup baik, ya, sampai ke pelosok di negara kita, di Nusantara, televisi Republik Indonesia bisa dinikmati. Ya mungkin agak-agak kabur, tapi kalau saya nilai ya cukup bagus. Mengenai perpindahan analog dan digital, saya rasa untuk saat ini penilaian saya rasa belum menjadi hal yang penting, ya, belum menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena perekonomian bangsa kita masih perlu ditopang. Seharusnya kita tetap bangga dengan yang namanya televisi Republik Indonesia. Tidak perlu yang namanya memakai digital, tetapi cukup jelas sampai ke pelosok bisa dinikmati. Ya mungkin ada hal-hal yang menurut Bapak Mahfud atau pemerintah saat ini tanpa sepengetahuan kami, tapi kalau penilaian kami, penilaian saya pribadi, saya berharap
untuk saat ini belum menjadi suatu kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan saat ini adalah bagaimana fundamental ekonomi, fondasi ekonomi Indonesia, ya, rakyat Indonesia bisa cukup terpenuhi sandang dan pangannya. Itu yang paling terpenting. Kalau yang namanya televisi, media sosial itu adalah tambahan. Ini menurut saya Pak Mahfud. Kalaupun memang kalau salah, saya minta maaf Pak Mahfud. Tetapi itulah pemikiran ataupun pendapat dari saya. Kalau memang kurang bijak atau kurang tepat, tapi saya rasa banyak rakyat Indonesia yang punya penilaian seperti saya, belum membutuhkan yang namanya digital. Ya, belum. Karena kita tahu untuk membeli alat itu tidak murah. Ya, tidak murah. Jadi saya rasa itulah pendapat dari saya Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, yang kami hormati, yang kami hargai sebagai pemimpin kami yang bijak. Tetapi mohon kiranya pendapat saya ini mohon dipikirkan gitu loh Pak. Ya, saya sebagai rakyat kecil yang mencoba untuk berkarya melalui media yang orang belum kenal. Tapi itulah Pak. Jadi saya rasa cukup sekian video saya dari ibnews.id kepada pemirsa ibnews.id dan pada Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Wassalam. Merdeka, Bhinneka Tunggal Ika. Horas, horas, horas.